Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, barangkali sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita melihat lingkungan kita. Ada yang tidak beres-beres tadi? Ada. Coba lihat di sisi kiri dan kanannya. Ya, coba kalian pungut sampah yang ada di pinggir. Baik, setelah kalian membersihkan lingkungannya, alangkah baik kegiatan kita dimulai dengan doa dulu. Ya, silahkan untuk KM berdoa. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, untuk menggairahkan semangat belajar kita, sebelum belajar Bapak akan memberikan motivasi dengan cara tepuk PPK. Ada yang masih ingat? Ada. Ya, silahkan berdiri. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, sekali lagi mungkin untuk menggugah semangat belajar kita, mari kita tepuk IPS dulu ya. Masih ingat? Baik, kalau masih ingat, 1, 2, 3, tepuk IPS. IPS. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model discovery learning, kalian diharapkan dapat menelaah dampak positif globalisasi, paling tidak ada lingkungan kalian dengan penuh ketelitian, kemudian menguraikan contoh dampak positif globalisasi dengan benar, kemudian menyimpulkan dampak positif globalisasi yang ada di sekitar kalian dengan tepat. Setelah itu menyajikan hasil diskusi tentang dampak positif globalisasi secara baik dan penuh tanggung jawab. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, metodenya dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu silakan kalian membentuk kelompok, tetapi kelompoknya mungkin akan berbeda dengan kelompok kemarin, yaitu dengan cara diacak ya. Silakan kalian hitung dari 1 sampai 3, kemudian kembali lagi ke 1. Setelah itu jika kalian sudah beres semuanya berhitung, maka silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Siap ya? Kan berhitung mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Ya baik, sekarang silahkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ya silahkan. Ya, bagaimana, sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Ya, setelah mendapatkan kelompok, pada kegiatan selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi yang akan dipelajari. Jadi intinya pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang dampak positif globalisasi, dan itu ada di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita saksikan dulu
video yang akan Bapak tayangkan. Setelah itu Bapak akan memberikan materi dan LKPD untuk kalian isi. Ya, silahkan kita lihat dulu video yang akan kita putar. Dalam proses yang membuat negara-negara di dunia menjadi terhubung. Hubungan antar negara ini tidak hanya terjadi pada satu bidang, tapi di berbagai bidang, seperti kebudayaan. Globalisasi bisa membawa banyak dampak positif untuk orang-orang di seluruh dunia loh. Yuk cari tahu dampak positif globalisasi di bidang pariwisata, transportasi, perdagangan, kreativitas, dan budaya. Dampak positif globalisasi di bidang pariwisata. Saat sebuah negara menjalin kerjasama dengan negara lain, bidang pariwisata pasti akan berdampak. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke negara itu. Dampak positif ini juga bisa menghasilkan peraturan bebas visa, sehingga wisatawan luar negeri hanya perlu membawa paspor. Dampak positif globalisasi di bidang transportasi. Proses globalisasi yang terjadi bisa membuat bidang transportasi jadi berkembang. Globalisasi mendorong adanya pertukaran ide dari negara yang lebih berpengalaman membuat alat transportasi ke negara lain. Hasilnya, negara lain jadi punya pengetahuan untuk membuat alat transportasi yang canggih. Selain itu, globalisasi juga membuat banyak negara bekerja sama membuat transportasi umum sehingga biaya perjalanan jadi lebih murah. Dampak positif globalisasi di bidang perdagangan. Dulu, barang-barang khas suatu negara mungkin hanya ada dan dijual di negara itu saja. Tapi dengan adanya globalisasi, barang-barang bisa dijual sampai ke luar negeri, termasuk juga makanan. Hal ini karena negara-negara sudah menjalin kerjasama sehingga memudahkan barang untuk masuk ke negara itu. Maka itu, sekarang kita bisa menemukan berbagai makanan dan produk dari negara lain di sekitar kita. Dampak positif globalisasi di bidang kreativitas. Saat sebuah negara mengalami globalisasi, pastinya orang dari luar negeri jadi lebih mudah masuk ke negara itu untuk bekerja. Hal ini mendorong warga lokal untuk mengembangkan kreativitas supaya bisa bersaing dengan orang asing. Persaingan yang sehat ini bisa membuat kreativitas orang jadi lebih beragam. Dampak positif globalisasi di bidang keragaman budaya, pola pikir, dan toleransi. Globalisasi juga bisa memengaruhi kebudayaan dan pola pikir masyarakat dunia. Salah satunya adalah wawasan kita tentang suku dan budaya di seluruh dunia jadi bertambah. Hal ini membuat toleransi jadi meningkat karena sudah mengetahui kebudayaan dari negara lain. Nah, itulah beberapa dari globalisasi. Dampak apa yang paling teman-teman rasakan di kehidupan sehari-hari? Baik, selanjutnya setelah kalian menyaksikan video tersebut, silakan diskusikan hal-hal yang ingin diketahui atau yang telah didapatkan. Kemudian nanti perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi 1 menit. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok mana dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2. Kelompok 2, ya. Kelompok itu? 2. Ya, baik, kelompok 2 silakan. Dari penampilan video tadi, kelompok kami menyimak bahwa globalisasi memiliki dampak positif pariwisata. Jadi di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, ya. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kelompok mana? 3. Ya, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Video tadi kami dapat menyimak jika globalisasi memiliki beberapa manfaat, salah satunya
efektivitas dan efisien. Selanjutnya kelompok terakhir, ayo. Menyimpulkan bahwa globalisasi memiliki banyak manfaat, diantaranya di bidang transportasi. Ya baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dan materi ini sebagai acuan aktivitas kelompok kalian ya. Ya, untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian bisa memperoleh jawabannya dari materi yang telah diberikan, atau kalian bisa membaca buku paket halaman 124 sampai 127. Ya, silakan ya, Bapak beri waktu untuk berdiskusi selama 5 menit ya, silakan. Baik, selanjutnya yaitu penampilan hasil diskusi kalian. Ada yang sudah siap? Ya baik, silakan kelompok yang sudah siap ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Efektivitas dan efisiensi aspek iptek. Contohnya, membuat mobil dengan adanya teknologi robot, maka mobil bisa dibuat dengan lebih baik dan bermutu, dan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit serta waktu yang lebih singkat. Contoh dalam pertanian, teknologi bisa membuat hasil panen sesuai target dalam waktu tanaman yang lebih singkat serta tenaga kerja yang lebih sedikit atau efisien. Aspek komunikasi, contohnya SMS, pesan bisa langsung dan tepat ke penerima yang dituju, efektif dan biaya pesan lebih murah dan cepat. Video call, pesan bisa dilakukan secara tatap muka sehingga maksud dan tujuan pesan mudah diterima oleh penerima dan biaya lebih murah dan cepat. Aspek budaya, contohnya festival budaya internasional bisa membina perdamaian dunia efektif dan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya 1 atau 2 hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan alat transportasi udara sehingga festival meskipun berada di negara yang berbeda efisien. Promosi budaya nasional, tujuan bisa diketahui oleh masyarakat dunia efektif dan bisa menggunakan iklan di media elektronik dan internet sehingga lebih cepat dilaksanakan efisien. Apakah ada contoh efektivitas dan efisiensi pada aspek iptek selain membuat mobil dan pertanian? Ya baik, silahkan jawabannya didiskusikan dulu untuk kelompok 1. Selain itu ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya silahkan. Apakah ada efektivitas dan efisiensi pada aspek komunikasi
selain SMS dan video? Ya, Video. selain SMS dan video pada bidang komunikasi. Silahkan Bapak kasih waktu beberapa menit untuk kelompok 1 supaya pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 bisa terjawab. Pas? Ada contohnya di bidang reproduksi seperti pabrik. Dengan adanya mesin yang canggih, maka Bapak reproduksi tersebut bisa dengan lebih baik dan bermutu dan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit serta waktu yang lebih singkat. Ya, bagaimana jawabannya? Cukup? Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang telah kalian pelajari, silahkan kalian kerjakan soal pada aplikasi yang telah Bapak sediakan. Di situ ada soal banyaknya 10. Kemudian bagi yang tidak mempunyai gawai atau smartphone bisa bergantian ya, karena ini merupakan tugas individu, artinya tidak dikerjakan dengan berkelompok. Ya, silakan bisa dimulai sekarang.
Baik, bagaimana, sudah mengerjakan soalnya? Sudah. Ya, kalau sudah, setelah kalian mengerjakan soal tersebut, nanti kalian bisa mengunduh penghargaan atau sertifikatnya yang sudah disediakan. Kemudian jika yang lulus mencapai KKM, yaitu KKM-nya 70, kalian bisa menggunakannya sebagai hadiah dan ditukarkan kepada Bapak, mungkin bisa Bapak kasih hadiah. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan soal kuis tersebut, terima kasih atas kehadirannya sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kemudian sekarang Bapak ingin meminta mungkin kesan dari kalian selama kegiatan pembelajaran. Apakah ada kritik atau saran yang mau diberikan kepada Bapak? Dalam pembelajaran hari ini, kesan bagi saya dapat menambah wawasan atau pengetahuan saya, terutama di bidang globalisasi. Untuk selanjutnya mungkin kita simpulkan saja kegiatan pada hari ini. Kira-kira apa yang kalian pahami dan kalian dapatkan mengenai dampak positif globalisasi? Ada yang mau berpendapat? Ada. Ya, apa? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya, ada lagi yang lain? Tiga. Adanya kemajuan di bidang pariwisata. Ya, ada lagi yang lain? Ya, tidak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin dicukupkan saja. Untuk kegiatan selanjutnya kita masih akan membahas tentang materi globalisasi. Mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Untuk itu mungkin mari kita tutup saja kegiatan pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita membaca doa. Mulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beres-beres dan pulang.